waktu kerjaannya udah kelar, make-upin si pengantin dan si dua kliennya ini lagi makan. Nah, si Mbak Dewi ini dia berciuman dengan pacarnya, teman-teman. Sedangkan kalau ada orang hajatan, pasti yang punya hajat nyiapin saja nih, Mas. Ada bubur merah putih kalau di tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa bertemu lagi dengan saya Fadila Madani. Dan seperti biasa saya ditemani dengan Mas kameramen. Gimana kabarnya Mas Topik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Jadi malam hari ini saya berada di tempat yang belum pernah saya lakukan penelusuran. Saya berada di tanah Sunda ini ya Mas ya. Dan ini saya di DM sama salah satu penonton setia di YouTube ya teman-teman. Jadi saya disuruh mendatangi lokasi yang memang saat ini sedang ramai teman-teman. Nah, mau tahu ceritanya seperti apa? Nanti akan saya ceritakan kalau saya sudah bertemu dengan target yang saya cari ya teman-teman. Dan saya datang cukup tepat waktu karena nanti kalau agak kebagian banyak sekali orang yang lewat sini ya Mas ya, untuk untuk ngambil hasil kebun teman-teman. Jadi saya datang di waktu yang memang sangat tepat sekali teman-teman. Dan saya dari rumah ini dari siang karena memang jauh ya Mas ya, dari pagi malah teman-teman. Nah, Mas Topik, nanti saya mau minta tolong baca Al-Fatihah 7 kali dalam hati ya Mas ya. Karena ini seperti yang kita cari ini membenci laki-laki Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, ternyata di tempat yang benar-benar saya belum pernah datengin itu bagi saya merasa asing Mas, karena yang pertama yang saya lihat ini aura mistisnya sangat berbeda Mas dengan yang ada di daerah kita Mas, yaitu daerah Jawa ya Mas ya. Dan dari sosoknya pun ini sedikit agak asing. Saya juga jarang banget nemuin yang kayak mereka. Ini banyak mereka yang ingin tahu dan ada juga yang bodoh amat gitu Mas, karena mereka gak suka dengan cahaya yang dibawa dengan Mas Topik gitu, karena ya mereka tidak suka dengan penerangan teman-teman, karena kalian tahu sendiri ini sangat gelap. Di tempat ini ada larangan ya teman-teman. Jadi saya nggak jauh dari sebuah desa dan larangannya nanti saya kasih tahu ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Jadi kalau mau masuk ke tempat ini kita juga harus mengusap kepala sebanyak 7 kali teman-teman. Tapi Mas Topik nggak usah, kayak tadi saya suruh baca Al-Fatihah aja nggak apa-apa 7 kali. Tapi kalau saya ya memang harus mengusap kepala teman-teman, karena kita harus menjaga tata krama yang memang kita tuh belum tahu nanti mereka itu tidak suka dengan kita gitu ya Mas ya. Jadi kita harus menjaga teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata auranya sedikit lebih itu ya Mas. Kalau yang saya rasakan teman-teman, ini banyak sekali aura yang memang dia itu aura yang memang tidak menyukai laki-laki Mas gitu. Di tempat ini banyak yang perempuan gitu teman-teman. Jadi banyak sekali sosok yang ya laki-laki, cuma mayoritas itu maksudnya perempuan gitu. Ada yang bunuh diri juga di sini sih. Coba cek Mas samping. Ini ribut banget, nggak bisa dilaluin ya Mas ya? Nggak bisa dilaluin ini. Nanti kita pemanggilan aja teman-teman, karena kita nggak bisa masuk juga kanan kiri. Ini perkebunan warga ya. Ini kalau dicek-cek nanti kita kena marah Mas. Nih, ini nggak boleh kesini ya teman-teman. Ini pun sulit ya Mas ya. Mungkin kalau Om Janim atau Mr. X berani ya Mas. Tapi kalau saya nggak berani, ini sangat rimbun teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim Mas.
dengar ada suara itu nggak mas? Kayak apa? Benda berat gitu ya, benda kayak besi tapi dibenturin gitu mas. Kayak astagfirullahaladzim, wangi sekali teman-teman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bener mas, ini seperti suara benda yang berat tapi dibenturin teman-teman. Assalamualaikum. Wallahu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarri ma mas. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mas, ini ada penunggu yang memang dia itu sangat cantik sekali tapi dia tidak mempunyai kaki mas. Jadi dia sampai dari sini itu dia nggak ada kakinya mas. Nah, dia itu udah 1 abad itu berapa tahun? 100 tahun ya? Ya, itu sekitar umur segitu teman-teman. Dia cantik sekali, tapi dia tidak mempunyai badan. Dia cuma separuh, sampai bawah itu nggak ada teman-teman. Dia berada di dasar jurang karena tempatnya jauh, jadi kita nggak mungkin menjangkau ya teman-teman. Nggak apa-apa, dia nggak marah mas. Dia cuma kayak ngasih gertakan aja tadi karena kita nggak boleh lama-lama aslinya di sini mas. Kita pendatang baru ya teman-teman, jadi memang mereka itu nggak bisa nerima kita mas, nggak bisa ya, kita kan tamu, dia nggak bisa nerima kita gitu karena memang ini jarang dilalui sama orang, jadi kita tuh bagi dia asing mas, bukan kita aja yang asing di tempat ini, dia juga asing dengan keberadaan kita mas, apalagi kita dari tanah Jawa ya mas ya, nggak punya kaki, masa nggak punya badan, dia tuh nempel di tanah mas, karena nggak punya kesini tuh nggak ada. Jadi pendek ya mbak? Pendek sekali, rambutnya sangat panjang, dan ya tadi yang saya bilang perkiraan umurnya itu 1000 tahun teman-teman, 100 tahun ya, 100 tahun. Biasanya yang seperti ini tuh dia awet muda mas gitu, maksudnya cantik terus gitu teman-teman. Dan yang kita cari ini baru-baru aja viral teman-teman, baru-baru aja viral, dan katanya dia adalah seorang prias mas, seorang prias pengantin yang akan nge-make upin kliennya yang ada di desa sini mas. Nah, nanti saya panggil karena dia suka seliburan di daerah sini. Karena ini akses mobil ya teman-teman, ada jurang juga. Sebenarnya saya udah tahu ceritanya, cuma nanti saya tanyain ke sosoknya langsung biar teman-teman yang di rumah tuh dengar juga, saya tahu juga. Karena ini yang saya dapatkan dari warga informasinya, apakah nanti yang saya dengar dari warga sampai yang dari sosoknya itu bener atau enggak, sama apa enggak teman-teman. Nah, kita akan melakukan pemanggilan di sini aja ya mas ya, di sini. Dan buat mas Topik nanti tetap nggak boleh kosong pikirannya ya mas ya. Jurang yang tadi saya bilang, Sarah mobil kita ya, oh berarti di sebelah sana mas, ada jurang karena permukiman warga itu dari sana, arah sana. Kita akan pemanggilan di sini ya mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati ya mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah mas. Apa itu mas? Cek mas. Cek mas. Gak ada apa-apa mbak. Astagfirullahaladzim. Zoom mas, coba zoom. Zoom mas, coba. Gak ada apa-apa mbak. Astagfirullahaladzim. Di zoom ya mas ya. Seperti kayak pendopo gitu mas, tapi ini kayak zaman kerajaan Majapahit gitu, tapi nggak apa-apa, kita nggak usah hiraukan, kita nggak mengganggu ya mas ya. Di sini memang niatnya untuk mengeksplor cerita dan tempat ya mas ya. Saya melakukan pemanggilan di sini dan saya akan usap kepala 7 kali dan membaca Al-Fatihah teman-teman untuk memudahkan yang kita cari itu keluar ya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Siap mas? Baca doa juga ya mas ya dalam hati ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Tunjukkan wujud aslimu. Saya di sini hanya ingin tahu siapa kamu sebenarnya, apa yang terjadi dengan kamu dan tempat ini. Coba keluarkan wujud kamu. Siapa sejatinya kamu?
Astagfirullahaladzim. Tidak usah menangis. Tidak perlu menyesali, silahkan keluar saja. Ya, baik. Saya tidak akan. Baik. Tapi saya ingin kamu hadir di depan saya. Tenang. Baik, tidak usah menyesali. Keluar dan tunjukkan siapa dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Astagfirullahaladzim, Mas Topik. Menyeramkan sekali, Mas. Assalamualaikum. Dengan siapa saya berbicara? Dengan siapa saya bicara? Dewi. Oh. Apa benar yang dibilang dengan sama warga yang menunjukkan kepada saya bahwa kamu adalah seorang beras pengantin? Kenapa menjadi seperti ini? Apa yang terjadi sama kamu? Astagfirullah. Jadi kejadiannya kamu sedang mau menuju ke rumah klien. Tapi dari awal dia kesini teman-teman, kan ngelewatin jalan ini. Dari awal masuk ke tempat ini dia nggak klakson gitulah, kayak ngasih ucapan salam gitu teman-teman. Dari situ aja udah buat penghuni sini tuh marah. Terus ketambah, astagfirullahaladzim, kamu berbuat mesum dengan jadi sebenarnya dia ini sedang ada job ya teman-teman, untuk make up di lokasi ini, maksudnya di daerah sini. Tapi dia diantar sama pacarnya, dan ada 2 kru temennya yang dia khusus make upin, temennya yang khusus bikin sanggul-sanggul gitu. Terus ada juga yang bagian makein baju sama masang henna ya mas. Nah, si Mbak Dewi ini waktu kerjaannya udah kelar, make upin si pengantin dan si 2 kliennya ini lagi makan. Nah, si Mbak Dewi ini dia berciuman dengan pacarnya. Sedangkan kalau ada orang hajatan, pasti yang punya hajat nyiapin itu saja nih mas. Ada bubur merah putih kalau di tempat saya. Mungkin di tempat kalian berbeda, pasti tetap saja ngasih sajen. Terus kayak ada kopi, rokok, dan sejenisnya ya teman-teman. Kalau kita mau ada hajatan pasti. Itu pasti teman-teman. Nah, itu gunanya apa sih? Kan untuk menangkal sesuatu yang gak baik ya mas ya. Tetapi dia itu melanggar mas. Maksudnya ada hajatan seperti itu, sajen itu gunanya untuk menangkal yang tidak baik, malah si perias ini melakukan hubungan yang seharusnya tidak dilakukan di situ mas. Ya memang dengan pacarnya sendiri, bukan sama pengantin pria, tapi kan mungkin menurut leluhur mereka ini salah ya mas. Nah, berarti sampai situ belum ada kejadian apa-apa. Pulanglah kalian. Terus kenapa kamu jadi seperti ini? Oh, jadi selepas pulang itu kamu melintasi lokasi ini lagi, nggak lewat jalur selatan. Astagfirullahaladzim mas, mobilnya tergelincir dan jatuh ke dalam jurang. Nah, di jurang itu dia bentur batu mas, batu besar. Naas yang meninggal hanya si pria sini, dan laki-lakinya kritis, tapi meninggalnya nggak langsung mas, gitu, nggak langsung.
Dan si dua kliennya ini memang dia tidak bersalah ya, nggak ngelakuin apa-apa. Jadi si kedua temannya ini selamat teman-teman. Jadi tadi saya mendengar ada suara kayak benda kayak besi gitu ya, ini benda berat lah, benda berat bunyi ya Mas ya, tadi saya bilang kan kayak seperti benda berat ya dibunyiin. Berarti itu mobilnya dia sedang bentur batu teman-teman, jatuh ke dalam jurang. Ternyata adalah suara benturan mobilnya dia ke dalam jurang itu Mas. Astagfirullahaladzim, mukanya kalian bisa lihat teman-teman, mukanya kulitnya ngelupas semua. Mobilnya terbakar ya teman-teman, merah-merah sedikit, bercak darah juga ada. Dan ya namanya Prius modis ya Mas ya, cuma ya sayang dia melakukan apa yang seharusnya dia tidak lakukan di situ Mas, gitu. Jadi teman-teman, kalian bisa ambil pelajaran dari kisah Mbak Dewi ini, yang memang seharusnya hal yang tidak harus kalian lakukan tolong jangan dilakukan dimanapun ya. Kalau kalian belum menikah tolong jangan dilakukan ya teman-teman, entah itu ada acara hajatan atau acara yang lain, itu jangan. Kenapa banyak orang gancet Mas nah ya karena itu seharusnya dia tidak melakukan hal seperti itu di misalnya di hutan, kan banyak ya. Saya juga pernah nemuin orang gancet, mistrik juga pernah, yaitu karena memang si orangnya ini tidak harus melakukannya di situ gitu teman-teman, karena tidak sopan ya. Si Mbak Dewinya ini juga mulai menuju ke sini tuh udah nggak ucap salam, nggak klakson, nggak apa, karena memang kita berdampingan dengan hal gaib ya, kita harus sopan dan santun ya Mas, gitu. Gimana Mbak Dewi? Menyesali semuanya, tapi sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat dan sudah kejadian kayak gini nggak perlu disesali. Astagfirullahaladzim. Tenang Mbak Dewi. Saya memanggil Mbak Dewi di sini hanya ingin tahu serta sebenarnya apakah yang dibilang warga itu benar. Ternyata benar, sama persis dengan ucapan Mbak Dewi. Tapi saya bukan maksud untuk mengungkap masa lalunya Mbak Dewi. Astagfirullahaladzim. Jadi 1 bulan setelah kalian ada job di tempat ini, kalian mau menikah. Lalu kejadian naas itu terjadi teman-teman. Tapi kenapa Mbak Dewi ada di sini terus? Astagfirullahaladzim. Ada anggota tubuh Mbak Dewi yang belum ditemukan. Apa itu? Mata. Astagfirullahaladzim. Oh iya benar Mas, matanya nggak ada Mas, dua-duanya. Astagfirullahaladzim. Kejadian itu udah berlalu cukup lama ya Mas ya, maksudnya udah ada sekitar 4 bulanan. Jadi untuk nyari matanya ya nggak bisa mungkin ketemu Mas, dia sudah membusuk, nggak bisa Mbak Dewi, saya nggak bisa bantu nyari. Betul, kalau baru tadi siang atau tadi sore lah mungkin bisa dicari, itu pun kalau nggak dimakan hewan ya Mas ya. Jadi itu alasan Mbak Dewi sering ibarat lita-liti lewat sini ya Mas ya. Saya hanya bisa mendoakan, Oh ya baik. Kalau saya nggak bisa bantu, katanya minta di itu Mas, minta di apa ya? Iya didoakan, dan lokasi ini itu minta dia harus di itulah Mas, maksudnya yang sosok yang jahat-jahat itu suruh diusir-usir katanya si Mbak Dewi. Katanya yang membuat kecelakaan itu juga sosok yang ada di sini Mas. Baik Mbak Dewi, baik. Sekarang Mbak Dewi boleh pergi, saya akan kirimkan doa ya. Itu tasnya isinya apa? Oh, sebagian kecil alat make up, yang lain di koper, dalam mobil. Baik, saya akan doakan Mbak Dewi. Kalau Mbak Dewi mau pergi, silakan pergi, tapi tolong jangan cerita lewat sini lagi ya, karena itu sangat mengganggu warga itu takut. Nanti sosok yang jahat banget saya akan buang, yang membuat mobil Mbak Dewi itu masuk jurang. Ya, sekarang Mbak Dewi yang tenang, saya akan doakan Mbak Dewi ya, dan tempat ini akan bersih. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ke atas ya Mas ya. Teman-teman, memang yang tadi saya bilang sosok penunggu jurang yang badannya tinggal segini, itu salah satu penyebab si Mbak Dewinya ini kecelakaan Mas, gitu. Dan kalau saya mau membuang sosok-sosok yang jadi di tempat ini, saya nggak bisa sendirian teman-teman. Mungkin saya akan kabarin tim, karena sosok yang tanpa badan itu sepertinya sudah dihilangkan ya Mas, gitu. Jadi yang penting kita udah mengungkap siapa sih si perias pengantin ini teman-teman, karena sebenarnya saya sudah tahu dan saya sudah baca beritanya. Cuma ya yang namanya berita bisa aja ditambahin dan bisa dikurangin ya Mas ya. Kalau udah dengar dari si sosoknya sendiri kan kita udah puas ya Mas ya. Dan teman-teman ambil pelajaran dari video ini ya. Mungkin yang kalian masih pacaran atau baru lamaran, tolong jangan melakukan hal yang tidak kalian seharusnya lakukan ya Mas ya, dimanapun itu berada ya Mas. Mending kalian kalau mau seperti itu, walaupun usia kalian masih muda, mending nikah aja ya Mas ya, daripada nanti resikonya besar teman-teman. Semuanya kita petik dari kejadian Mbak Dewi ya teman-teman. Kalian pasti paham apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya kita tidak lakukan ya teman-teman. Nah, mungkin di Tanah Sunda ini saya berakhir penelusurannya teman-teman. Untuk menghilangkan yang ada di sini saya butuh bantuan tim. Mungkin kalau tim setuju saya akan datang 1 minggu yang akan datang ya Mas ya, untuk ke lokasi sini, karena kita memang banyak jadwal teman-teman. Dan saya Fandi Ramadhani pamit undur diri bersama Mas kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas.